Untuk pengurangan damage pasifnya bisa sampai 50%. Sekarang maksimal di 40%. Wah, dan tapi masih tetap serem sih, cuma turun 10% doang kalau menurut aku. Ditambah lagi, Blue ini masih peringkat kedua loh untuk dari segi band bersama dengan Valentina. Diprioritasin banget ya Ji ya. Ya mereka tidak mau didominasi laningnya, team fight-nya, segala macam untuk apalagi kalau misalnya menggunakan hero-hero assassin yang atau marksman yang bisa ditangkap. Benar. Yang memiliki daya dash yang dikit. Ini ada Selena nih sekarang nih. Iya, Selena kebuka dan Ibu biasa main Selena. If ada Selena. Iya, ini Selena sih aku. Hayabusa juga masih ada. Jadi siapa yang mau diprioritasin? Apalagi Selena? Choki Boy juga udah di respect banget Selena sama orang. Kadita masih ada loh. Iya, Selena menurut aku. Kadita juga bisa di first pick is okay, no problem. Oh, tapi sudah terdengar tuh ebis-ebisnya ya. Harus bersisa. Gak gitu. Terakhir habis. Abis doang. Abis doang. Iya. Gue kira Momo-chan mantan caster Inggris. Lupa bahasa Inggris dia ternyata. Udah gak ingat. Esmeralda dan Fanny Kabuki again Israel. Apakah Onyx Esports sudah mempersiapkan mengantisipasi permainan dari seorang Kabuki? Yes, apalagi dengan Selena yang dipakai ini agak susah nanti kalau semisal dari Fanny-nya sendiri bisa dapetin purple buff-nya. Jadi untuk Onyx mereka harus mempertimbangkan. Satu faktor adalah bagaimana cara untuk mengganggu purple buff terlebih dahulu. Iya. Menangkap juga butuh ya. Dan ini bisa kita bilang dari Suns-nya memiliki salah satu hero yang mungkin bisa diamankan. Dan sangat enak ketika melihat adanya Esmeralda. Lilia. Sementara team fight-nya walaupun kuat, ya tapi untuk pick over 1 lawan 1 dengan Fanny sih enak banget ya dimakan. Tapi aku lebih prefer Kufra sih yang jadi prioritas sebelum banding yang ke dua ya. Tapi ternyata Moskov. Wow, Moskov itu sedang sakit-sakitnya. Pertanyaan kita nanti, spellnya apa nih? Inspire? Atau Aegis? Atau Flicker? Aku kayaknya ada 2 sih sekarang. Kalau nggak Aegis, Inspire. Karena melihat ada Fanny sih, Oppo. Aku lihat Inspire sih. Inspire oke makanya. Inspire sama Aegis aku nggak ngarah ke Flicker. Karena dengan adanya Fanny, mau di geng sekalipun, dia pakai Flicker. Udah cooldownnya lama, terus agak kurang maksimal. Masih bisa dikejar, Oppo. Apalagi permainan dari seorang Kabuki yang kita tahu dong. Talinya itu bukan sembarangan. Dan Sager akan melindungi kawan-kawannya dengan Eve kali ini. Oke, sudah ada Eve yang terlepas tentunya dan langsung diamankan. Berarti udah ada 2 mid laner untuk kedua tim. Dan oke, ini dari XP lainnya juga sudah. Berarti mereka bisa ban ke arah Romer kalau mereka mau. Tapi dari Onyx, berarti ini Moskov yang akan ditaruh di area bot lane. Nah, ini sebenarnya aku masih rancu. Apakah Moskovnya ini akan berada di arah jungler? Oke. Bisa banget loh. Fleksibel sih dari Onyx. Justru ini yang nggak ketebak ya. Kalau misalnya dari auranya sampai salah mungkin ban hero di hit ban ke 4 atau 5. Ini momentum bisa dipegang sama Onyx. Kenapa aku bilang ini Moskov bisa di arah jungler? Ini Popol and Kupa terbuka sekali. Nah itu baru diomongin, udah langsung dibuang begitu saja. Oh tapi sama Onyx ya. Berarti kalau kita ngelihat Popol Kupa di band dengan Onyx, mereka nggak ingin Moskovnya buat diganggu di sini. Karena Moskov udah jelas. Berarti di God lane. Berarti God lane. Di God lane. Karena udah jelas banget. Popol Kupa mereka dia menang laning phase, dia menang range juga. Plus itu Moskovnya udah nggak bakal bisa farming. Benar, pasti langsung diusir, pukul mundur semuanya. Kalau bisa recall terus ya. Ya kalau bisa recall ya. Baru datang pulang. Iya makanya. Oke. Biar goldnya itu minus ya kan, biar nggak bisa dapetin apa-apa. Pulang itu kalkulasinya kalau nggak tepat itu rugi banget loh, bisa dari level dan juga gold. Dan udah ada Lilia sebagai hero dari seorang Suns yang sudah diamankan. Namun nampaknya masih ada beberapa hero yang bisa digunakan oleh Suns. Masih ada Parsha. Ada Parsha, ada Kagura juga. Cukup banyak pilihannya. Siapa yang mau dimainkan sama Suns nih? Atau kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba akan ada Beatrix Smith. Kalau menurutku ya dari Onyx ini dia butuh satu jungler yang memang bisa eksplosif. Untuk bisa menang semuanya. Tapi ini udah dibersihin. Marksman yang memang lagi kenceng-kencengnya. 2 gold lane udah langsung dibuang kok. Aulus ada. Dirot juga bisa kalau dia mau. Aulus, Dirot, hero yang bisa bertahan dari seorang Fanny. Hero bertahan dari seorang Fanny. Clean. Wow, clean.
terlebih dahulu. Sedangkan dari tim Onyx mereka membutuhkan mid lane, high ground defensif juga karena ini Selena akan menjadi salah satu roamer. Parsia. Parsia is okay, Lilia udah masa, Kagura boleh, Cecilian atau masih terbuka. Cecilian terbuka, Fail boleh. agak sedikit ini gak sih tapi? Bisa dia ngangkat Fanny kalau tepat. Iya. Bisa. Masalahnya momentum banget. Tapi, Benedetta terlebih Jungler dahulu. dong. Benedetta jungler dong. Benedetta jungler. Benedetta jungler bisa dong. Atau mid. Benedetta mid, mereka kekurangan magical damage. Ada Selena. Wah, menurut aku kurang. Bentar. aku kurang. Last dulu nih. Dan kita lihat, Boots belum kelihatan. Boots Boots sudah pakai Ruby. Dirot, bener Dirot. Dirot. Let's go Dirot. Dirot jungler. Oh no. Bentar. Dirot gold ini. No, nanti ini lah. Dirot EXP. Ini mid lane-nya Ruby. Goldnya apa namanya? Moskov. Benedettanya berarti Jungler. Iya, jungler berarti. Iya, harusnya. Iya nggak sih, Bung? Iya, kalau kita bicara soal laning dari Hyuna iya. Tapi ingat ini Onyx, kita bahas soal Onyx. Ini bisa kemana-mana. Iya, tapi mungkin coba ya kita anggap roamernya udah pasti Selena. Mid lane-nya Ruby, god lane-nya Moskov, junglernya Benedetta. Oh, Dirot. Bener ya? Oh, mid lane-nya Dirot, bro. Dirot. Ya, karena menurutku Dirot ini bisa menang lawan semua yang dipick oleh Aura sekarang. Dia bisa lompat kan? Dia bisa lompat dengan Spectre Step-nya, ngurangin armornya. Dia ngikut. Misal Fanny lagi steel cable kemana, dia ngikut. Otomatis kalau udah kelok dengan Spectre Step. Wow. Dan bahkan dari Aura bisa kita bilang ini udah mulai harus ketar-ketir ya. Dengan komposisi draft yang cukup membingungkan kalau bisa aku bilang kalau dari tim Onyx Esports. Ini banyak banget counter dari hero tim Aura. Nampaknya Aura harus bermain agak sedikit agresif karena mereka sudah memiliki Kufra, mereka memiliki Fanny. Mereka harus ngamanin semua boost dan juga mengamanin semua jungler yang dari tim Onyx kalau mereka ingin mendapatkan kemenangan. So, ini dia. Ini adalah match pertama. Match dari Aura Fire versus Onyx Esports saja dengan draft yang cukup membingungkan dan bahkan mengcounter permainan dari tim Aura. Tak beberapa lama untuk sempat membalai dimanapun kalian berada. Kita sebentar lagi menuju ke Realm of Dawn. Momocan, are you ready? Ready. Papulung. Pak Wawa, are you ready? Let's go! Let's go to the Land of Dawn di match pertama EPL ID Season 9 week yang kedua. Sans dengan Ruby-nya di arah mid lane. Bener aku. Bener. Muter lagi ya dia. Muter lagi. Emang ini teh bikin aing pusing. Kumaha. Iya tuh kan midnya Ruby. Atau pusing pala. Tadi udah pusing mikir-mikir teh. Ternyata bener aing. Ternyata kita dijuk ya. Iya. Oke, dan kali ini Benedetta jungler di tangan Onyx Esports, sementara Godiva akan bermain lebih agresif sesuai dengan perkataan dari Oji, tapi Kabuki itu steel cable-nya connect semua langsung lahap ke arah seorang Keyboy. Mau nggak mau, mereka harus bermain dengan agresif. Kenapa? Karena mereka memiliki Kufra, mereka memiliki Fanny. Mau nggak mau, sedangkan Sirvet Lens mencoba untuk melakukan sedikit pencurian. Satu bar retribusi masih ditahan begitu saja dan nampaknya berhasil diamankan kali ini oleh seorang Sirvet Lens. Tapi tertangkap di depan sana. Kali ini bakal coba didapatkan, tapi ternyata first blood bakal di tangan dari tim Aura Fire. Lihat, Sirvet Lens mencoba untuk bertahan dan first blood diamankan dari tim Aura Fire. Tidak bisa dijemput, tidak bisa dipanggil. Keuntungan di tangan tim Aura Fire, Momo-chan. Iya, kehilangan orange buff juga. Dan kali ini dari Keyboy masih coba untuk menaruh trap terlebih dahulu. Aura Fire yang udah bener-bener ini peka banget terhadap minimapnya karena pergerakan yang cukup agresif. Dari Aura Fire kali ini Onyx harus berhati-hati sih. Wah, lihat bonyok banget Esmeralda-nya ketika melawan seorang Dirot. Cewek masih menunggu harus ke arah item-item yang dia butuhkan. Bahkan lihat Turtle sudah muncul ke Land of Dawn. Aura Fire kali ini akankah dia mendominasi di arah Turtle, tapi ternyata nampaknya Sirvet Lens yang membuka jalan terlebih dahulu, Momo-chan. Iya, masuk kali ini Tyron defense connect ke arah seorang Sans. Sansnya masih tahan badan di area depan, kali ini masih cukup jauh dari Sirvet Lens tapi mulai datang boostnya. Mulai menghalang dan bahkan Fluffy yang menjadi korban pertama kali ini. Kabuki berhasil ngedapetin turtle-nya, tapi itu ternyata dia akan coba mukul mundur aja ngedapetin purple buff terlebih dahulu. Hanya satu yang tumbang.
dari tim Aura dan juga Onyx. Oke, lihat dengan adanya Boots tiba-tiba datang menghentikan pergerakan dari tim Aura Fire. Kalau misalnya itu tadi Boots gak dapat 1 poin kill, itu bakal rugi Opung. Yes, tapi udah jelas ya kalau kita tahu dari ultimate-nya sendiri, Abyssal Strike-nya ini mirip dengan Balmond juga, percentage HP. Yes, betul. Ya, dan dengan tersisanya seperempat HP tadi pastinya Esmeralda, Fluffy gak akan bisa survive. Itu bocor banget, buset. Dari awal, dari aku lihat ada Dirot di pick, udah fix nih lawannya Esmeralda, udah ya? pasti di samping ke aku kira tadi. Tapi ternyata udah sempet digocek dengan ada jungler. Kibo di depan sana, bersama dengan Godiva, ketinggalan 1 level dan tidak terlalu lama kali ini bakal coba diamanin. Cewek masih mau lebih. Tirfield Land is coming, bersama dengan suara Kabuki di depan sana, bakal coba untuk mendominasi. Dan Cewek, kali ini lihat Katso telah didapatkan, tapi nampaknya Kabuki lebih sabar. Trigger disiplin didapatkan oleh suara Kabuki. Kalau dia masih mau lebih, bisa sebenarnya. Tapi dia memilih untuk mundur di sini Cimomo. Iya, main lebih aman tentunya dan bahkan mungkin nungguin Tyrant revenge dari seorang Godiva juga. Dapatkan momentum tentunya yang lebih tepat dari seorang Kabuki. Kali ini 1 sama dari kedua tim di menit yang ketiga. Fluffy masih benar-benar struggle banget ketemu sama Boots yang mainnya juga agresif. Ini pasti bakal ditabrak terus Esmeralda. Sementara di area atas pun Cewek juga bakal diganggu dengan pergerakannya Godiva dan juga Hyliat. Bakal di-zoning begitu saja. Tapi gak akan terlalu memaksakan terkena stun dari High-nya. Facehager mencoba untuk membackup, kali ini di momen manipulasi dibuka. Tapi Sans mulai datang, I'm offended for speaker. Connect ke arah seorang Facehager, tapi masih bisa survive juga Godiva dan juga Facehager-nya karena backup yang baik dari Aura Fire. Oke, tapi lihat plating yang dilakukan terhadap seorang High memiliki keuntungan yang cukup banyak, bahkan sampai 500 gold tadi sempat unggul dari tim Aura Fire. Lihat Kibo di depan sana, Lelenya on point terhadap seorang Facehager, tapi dia tidak ada flicker kembali dan damage-nya terlalu sakit. Kiboy one by one situation dan bahkan di depan sana dari seorang Ruby berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Facehager dan Kabuki. Kali ini harus sedikit struggle melihat permainan invasi dari jungle tim Aura yang diacak-acak oleh tim Onyx Esports. Oke, dan ini lihat 1 kali burst strike aja, connect ke Fluffy, langsung mundur Fluffy-nya, baru lanjut pakai Falling Starmon, balik lagi kok. Ini purple buff-nya diambil nggak sih? Kabuki nggak megang purple loh. Atau belum spawn? Harusnya udah. Tuh, Kabuki nggak megang purple loh. Oke, mungkin diambil sama Sirvet Lance kali ini. Tapi terlalu banyak ini team fight-nya dari kedua tim, apalagi Aura Fire. Mereka masih memberikan pressure terus-menerus. Di menit yang kelima, Kabuki mulai datang, kali ini steel cable-nya connect. Dan bahkan dari Kotrotnya belum dipakai. Tapi lihat Cewek bakal coba 1v1 dengan High. 2 versus 1. Oh my god, bukan 1v1, ini membocor. Lihat Godiva! Flicker with Tyrant Rest, tapi nampaknya Cewek sudah jauh di belakang. Antisipasi yang dilakukan bagus banget Motion. Iya, tadi dari 1v1 jadi 2 lawan 1 karena Godiva mulai datang membackup rotasi yang dibawakan sama Godiva. Ini yang perlu diwaspadai ke Wawa menurut aku. Yes, dan juga sih kalau dilihat dari tempo permainan Aura Fire, mereka punya Fanny. Mereka coba untuk main lebih cepat lagi, namun dari Onyx Esports mereka bisa nge-defense semuanya dengan sangat-sangat baik sekali. Dan bahkan spacing tercipta bagi Cewek yang bermain di Gold Lane. Scarlet Phantom udah jadi, untuk Boots-nya juga bahkan ada Heptasis di sana. Jadi ini agak berat sebenarnya untuk Aura Fire, di early-nya mereka gagal untuk mengendalikan. Tapi mungkin masuk ke mid game mereka bisa pegang karena mid game Kabuki udah bisa mendapatkan mungkin 1 sampai dengan 2 poin kill setelah ini. Iya, terus Cewek buka map terus dengan Spear of Destruction-nya, tapi ternyata Cewek bakal bermain lebih objektif. Kali ini dapetin turret di area atas, mulai datang kali ini Kabukinya, tapi terlihat sangat low. Masih bisa di backup oleh Godiva. High juga memberikan 1 penetrasi ke arah seorang Sirvit Lance. Namun Kiboy belum bisa mendapatkan siapapun dan bahkan Sans memukul mundur dari area atasnya, bermain lebih aman. Dan kali ini Onyx Esports mereka udah mulai perlahan demi pasti mereka memberikan perlawanan balik karena mereka udah namanin turret di area atas 1 kok. Yes, tapi ini yang kita bahas tadi adalah bagaimana dari Kabuki dia sangat susah untuk bisa mendapatkan poin kill. Lihat bagaimana Fanny-nya ini masih hidup damai, 0-0-0 untuk Kabuki. Iya. Sedangkan dari Onyx semakin lama mereka bertahan seperti ini, mereka akan sangat nyaman sekali. Ceweknya udah dapetin item, Boots-nya juga bahkan bebas di bottom lane dan bahkan bisa menang berhadapan dengan Esmeralda. Benar banget, dan kali ini lihat di area mid-nya Godiva bersama dengan Facehager. High terkena Spear of Destruction, tapi ternyata Godiva bakal coba keker terlebih dahulu. Kiboy masih bisa untuk menjuk pergerakan dari seorang Godiva, sementara di area bawah Boots-nya langsung dipanis begitu aja. Kabuki mulai datang, langsung cutthroat menghadang ke arah seorang Boots. Tapi kali ini Sans bakal coba untuk nahan dari depan. Sirvit yang bakal coba dituju oleh seorang Godiva. Dan bahkan Aura tidak mau kalah objektif. Mereka langsung dapetin turret di area bawah. Sementara team fight-nya masih berlanjut nih, Ji. Yes, benar banget.
Team fight yang seperti nggak habis-habis. Fluffy diselamatkan kembali oleh Vesager. Ini Vesager benar-benar menjadi sayap pelindung dari para sang naga ya, Bung Wawa ya. Yes. Tapi secara objektif wise tadi Aura Fire dia udah main bagus banget ya. Apalagi bisa mendapatkan 1 poin kill atas Boots yang memang sedang menang level dan laning. Oke. Di sana Servit Lens kali ini berhasil dicuri kembali dan terus cukup baik, tapi lihat ambil strike. Kabuki one last hit gak ada trigger di sana nampaknya dari Burn. Ini dimiliki Keyboy. Bahkan mereka harus kehilangan 1 buah Servit Lens, 2 poin sudah hilang. Membuat Aura Fire mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Sang naga mengamuk. Oh my god. Tiba-tiba ada sedikit ikan paus. Dengan adanya 4 player yang di arah top lane mendapatkan 1 orang boost. Mereka berkomit, apapun yang terjadi di atas mereka akan mendapatkan turretnya. Dapatkan turret, kali diamankan oleh tim Aura Fire. 2 turret sudah di tangan mereka. Onyx Esports yang merasa struggle untuk kali ini, Momochan. Iya, dan kali ini dari Aura Fire mereka mencoba untuk dapatkan objektif terlebih dahulu, tentunya bakal menjadi kunci juga. Tapi Kabuki bermain dengan sangat amat agresif, mencoba untuk dapetin purple yang dimiliki oleh Onyx Esports. Wow, untung Retribution Servit Lens nggak berhasil tercolong dari depan sana. Dari itemnya silakan Bung Wawa. Yes, cewek Berserker Fury. Kalau kita lihat Bootsnya juga sudah domi aja, jadi ini akan full untuk item defense ya buat Boots, hanya mengandalkan Heptasis saja. Kalau kita lihat dari Servit Lens-nya baru di War Axe. Belum ada item kedua, sedangkan untuk Kabuki udah jelas ada Dreadnought Armor di sana. Jadi lebih ke defense juga buat Kabukinya. Jadi ini menarik karena dua-duanya memilih untuk bermain safety daripada untuk super agresif dengan full damage. Bukan hanya itu aja, lihat bermain split push sudah dilakukan oleh tim Aura Fire. Mereka yang melakukan objektif dengan cukup baik, bahkan di depan sana para pemain dari tim Aura Fire mereka benar-benar mengincar di arah mid lane. Turret mid lane-nya, Servit Lens sudah kehilangan sedikit objektif kecil demi sedikit dan membuat goal difference gap-nya cukup jauh. 2.700 di menit ke-9, Momochan. Iya, dipegang oleh Aura Fire dan kali ini lihat Godiva yang harusnya udah ketahuan juga positioningnya. Terkena 1 buah Abyssal Arrow dan bahkan Sans bakal coba untuk menahan di area depan kali ini Godiva. Bakal coba mukul mundur, tarik ulur dulu tapi I'm offended connect. Karena seorang Godiva terkena stun dan bahkan Godiva masih bisa survive. Tapi lihat di area belakang high-nya membuli-buli dan bahkan 4 tumbang dari Onyx Esports masih mau lebih. High bakal coba mengejar tapi tidak bisa menumbangkan Keyboy. Itu cukup dari Aura Fire, setidaknya mereka bisa menumbangkan 4 pemain dari Onyx. Dan padahal itu Godiva tipis banget, tapi ujung-ujungnya dia memang tumbang sih. No, Onyx Esports mereka harus lebih peka. Mereka harus lebih sadar kalau Aura Fire ini sayap pelindungnya bukan di Godiva, bukan di Kabuki. Mereka harus tutup pergerakan dari Vesager. Vesager lah yang selalu menjadi sebuah perlindungan Aura Fire. Mendominasi segala tim fight yang dimiliki tim Aura Fire berkat Vesager, Opung. Dan satu lagi sebenarnya, untuk komposisi dari Aura Fire ini sangat cocok untuk melakukan team fight, sedangkan Onyx Esports lebih ke orientasi untuk mendapatkan 1 hero dulu. Mereka pick 1 per 1 ya. Betul. Untuk tim fight gede udah pastilah, udah jelas di sana ada Vesager Youth-nya, Real World Manipulation, masih ada Fluffy juga untuk menerima semua damage. Ini sisinya cukup banget sebenarnya dari Aura Fire untuk mau fight 5 lawan 5 ya. Mereka bakal pede banget, apalagi yang tidak tertangkap 104 tentunya. Quick draw-nya connect, dan bahkan ini recoil juga baik banget dari seorang High. Sementara Godiva masih menjadi garda terdepan kali di area mid-nya, bakal coba dipaksa. Ternyata tidak mau terlalu gegabah, terkena 1 2 emang offended dari seorang Sans. Fluffy mencoba untuk membackup dan Sans-nya tumbang di area depan kali ini. Ternyata seorang Keyboy tidak bisa membantu Sans berada di garda depan karena damage yang dimiliki oleh Aura Fire kali ini sudah terlalu lebih banyak. Ini bencana, lihat ini bintang turret best turret yang bakal coba didapatkan Kabuki. Hilang ditelan bumi langsung tanpa ada basa-basi di tengah sana. Menjadi sebuah perlindungan yang berhasil diamankan oleh tim Onyx Esports. Aura Fire, mereka kehilangan Kabuki, tapi mereka berhasil mendapatkan best turret di arah bottom lane dengan cukup baik. Lihat, nggak peduli apapun yang terjadi, Aura Fire memilih dengan sabar. Dia ingin mendapatkan keuntungan maksimal. Bahkan di sini, di depan sana Servit Lens hampir saya terpick off. Damage dari Clean udah harus diantisipasi. Godiva berada di garis depan. Boots
Suns tidak boleh terlalu offside. Dan kali ini Bus coba melakukan clear minion saja dan nampaknya belum bisa mempertahankan turret di arah home lane-nya Momochan. Objektif dari Aura Fire kali ini. Di menit yang ke-12 mereka udah mengantongi banyak banget turret kali itu. 7 turret dipegang oleh Aura Fire dan bahkan buat teman-teman yang lagi lapar mungkin ya pas lagi nobar nih, jangan lupa pakai kode promo MPLID XGRABS dapetin diskon 50% dan langsung di-scan aja. Alright, clear minion. Lele-nya gak berhasil tapi Fluffy mencoba untuk menangkap seorang Keyboy. David saya berikan dengan quick draw dari seorang Hai. Kali ini agak sedikit tertampar. Keyboy memilih untuk mundur dan mereka tidak memiliki high ground defensif untuk segi magical damage. Mereka punya Benedetta. Tapi mereka tetap masih butuh magical damage yang seperti aku bilang sebelumnya. Benar yang kamu bilang kurang banget ya dari Onyx Esports sendiri. Dan Godiva, ini yang menurut aku ya, yang mendistract dari Onyx juga sebenarnya keberadaan dari Godiva, Ji. Yes, bahkan dengan ada kekeran-kekeran Terran Revenge ya, itu sebenarnya udah ganggu gameplay tau. Itu psikologisnya kena. Insecure. Iya. Iya sih. Insecure karena nih tiba-tiba bisa loncat dari mana aja nih Godiva nih. Yang bangun-bangun gedung insecure. Bener, tapi dari Onyx Esports ini ya, mereka harus bisa memaksimalkan juga sih untuk potensi hero-nya. Satu adalah main pick off, yang kedua adalah mereka harus bisa untuk memainkan split push juga. Split push, Ya, culik ya. karena menurutku di sini untuk fight secara 5 lawan 5 ini bakal susah banget bagi Onyx Esports. Oke, tapi nampaknya Onyx Esports masih mau bermain dengan 5 versus 5. Kabuki terkena turret dari seorang Godiva. Tidak berhasil mendapatkan apapun, sedangkan Suns di depan sana Bus tertangkap, hilang. Lele on point. Keyboy masih mau lebih sanggup jadi pilihan. Tapi di belakang sana, cewek berhasil menangkap pergerakan dari seorang Kabuki. Masih mau lebih, cewek dia terlalu sakit. Tapi lihat Wind of Nature. Hai, bukan menjadi pilihan utama. Target ke arah yang salah. Cewek hampir saja bisa memenang. Aura Fire mendominasi 5.000 gold dan bahkan dari tim Aura Fire mereka akan mendapatkan satu buah Lord dengan bebaskah? Karena masih 12 detik. Lihat, Hai-nya benar-benar mendominasi. Depan sana Sirvit Lens bergerak dengan cukup bebas, harusnya bisa masuk dan lebih memiliki reset. Di reset oleh Hai. Ini karena mungkin Hai sadar kalau dia memaksakan keadaan, ini malah bisa menjadi adanya blender. Bener juga, dan ini Blunder. Salah. ini ya, Hilang dong. item dari Aura Fire langsung mengarah ke physical defense. 2 anti-Kuiras, ada Fluffy, ada Kabuki juga, dan kalau kita dari itemnya sendiri, ini bakal ada Rose Gold Meteor juga nantinya untuk Kabuki. Wah. Ini Godiva udah tebel banget sih kalau lihat ya, itu damage-nya cewek tuh ditahan semua sama Godiva. Ada anti-Kuiras? Tapi kalau nanti ada DHS, itu yang bocor Godiva. Nah iya, masalah ini dari itemnya cewek juga belum jadi semua ya. Wes, belum jadi semua. Wind of Nature. Melvic Roar atau DHS? Aku sih DHS ya. Kayaknya Kalau dia bocor gini. kalau main Ada Spiritus- Esmeralda soalnya. Iya sih. Oke, tapi lihat di depan sana. Bus lagi-lagi menjaga dengan sepadan bakal berhasil dengan retribution. Bus seorang diri. Bus versus everybody. Bukan menjadi hal yang baik Kabuki. Memang dihentikan pergerakannya. Tapi lihat masih bola bilang. Cutthroat! Oh my god! Damage yang diberikan dari seorang Kabuki gak bisa dibendung kembali. Fluffy masih bola lebih falling. Starbone! 3 hilang. Ini bencana. Aura Fire. Mereka mendapatkan Lord di atas menit 12. Mereka mendapatkan 3 poin kill. Lord sudah bergerak menuju ke arah bottom lane tim Onyx Esports. Wow, ketika Facehager buka real manipulation ya, gak ada yang bisa lari dengan mudah tentunya. 3 tumbang di tangan Aura Fire dan bahkan menyisakan Sirvit Lens. Kali ini Suns juga udah mulai respawn dan bahkan Super Minion juga udah mulai masuk ke area base-nya. Mulai langsung ngejuk lagi tapi kali ini Hai dari panik depan mencoba untuk menahan. Masih punya beli tapi ternyata Sirvit Lens tumbang di tangan seorang Hai. Dia di depannya. Save the day! Cutthroat! Set 2 miliar from Kabuki! Gila Kabuki, lihat di base-nya Momochan, 1